Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD adalah organisasi non-profit yang didirikan oleh 10 universitas bereputasi tinggi dan beberapa individu terkemuka di Indonesia. Hingga saat ini, IICD memiliki lebih dari 8.000 alumni yang terdiri dari senior manajer, direktur, hingga komisaris. Kami memposisikan diri sebagai mitra strategis bagi mereka yang merupakan para pembuat keputusan dalam menerapkan praktek-praktek terbaik dari corporate governance. Dari awal berdirinya, program-program IICD didukung oleh the World Bank, International Finance Corporation, Global Corporate Governance Forum, Center for International Private Enterprises, Asian Development Bank, dan juga Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari kegiatan IICD dalam melakukan internalisasi praktek-praktek terbaik tata kelola perusahaan di Indonesia. Dalam upaya pengembangan tata kelola yang baik pada sektor publik, Yayasan IICD yang semula hanya fokus dalam pengembangan tata kelola dan kedirekturan korporasi, kemudian pada tahun 2017 mulai memperluas kegiatannya ke sektor publik. Upaya-upaya pembaharuan guna mendukung transformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia, kemudian kami lakukan melalui Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG. Dan kini, Yayasan IICD membawahi dua kegiatan, yaitu pengembangan corporate governance melalui IICD dan pengembangan public governance melalui IIPG. IIPG dengan visinya yaitu menjadi institusi reformasi tata kelola publik yang terpercaya di Indonesia, kedepannya akan membantu institusi publik untuk mencapai kinerja terobosan dalam pertumbuhan sosioekonomi dan reformasi tata kelola. Dengan bergabung dalam program eksklusif IICD serta IIPG, Anda dapat menemukan rahasia untuk menjadi individu-individu profesional yang kompeten dan berkesempatan untuk dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam mengimplementasikan praktek-praktek terbaik dari good corporate governance dan good public governance di Indonesia. Sampai jumpa di program-program IICD dan IIPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Selamat datang Bapak dan Ibu para pembicara dan juga peserta yang sudah hadir secara virtual untuk
menyaksikan bersama-sama event webinar persembahan Koalisi Anti Korupsi Indonesia atau KAKI yang didukung sepenuhnya oleh Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD, dan juga Center for International Private Enterprise atau CIP. Bekerja sama dengan CNBC Indonesia sebagai media partner kami, saya David Manalu sebagai host Anda pada kesempatan kali ini. Kami ingatkan kepada seluruh peserta kami yang sudah hadir di platform Zoom dengan beberapa tata tertib dalam mengikuti webinar. Yang pertama, para peserta diharapkan menggunakan nama atau username yang sama dengan saat registrasi pada waktu Anda mendaftarkan. Yang kedua, peserta diharapkan untuk mematikan atau memute suara Anda selama proses webinar berlangsung. Dan yang ketiga, semua peserta yang mengikuti acara webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan melalui sesi Q&A yang akan dipandu oleh moderator kita nanti. Namun sebelumnya kita akan memasuki acara ini, terlebih dahulu kita nyatakan hormat kita terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu kami tetap harapkan untuk tetap duduk dengan sikap sempurna dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini juga izinkan kami menyapa para pembicara kami yang sudah hadir di Zoom masing-masing. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada keynote speaker kami, yaitu Inspektur Jenderal Kemendagri Republik Indonesia, Bapak Tumpak Haposan Simanjuntak, yang dalam hal ini mewakili yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Dan yang kedua, selamat datang juga kepada Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance IIPG dan juga Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD, Bapak Sigit Pramono. Selamat pagi dan selamat jumpa lagi, Pak. Ketua Advisory Committee KAKI sekaligus anggota Dewan Penasihat IIPG, Bapak Eri Riana Harjapamekas. Deputi Pencegahan KPK, Bapak Pahala Nenggolan. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia periode 2014-2019, Bapak Rudiantara. Komisaris PT Prodia Widya Husada Tbk, Ibu Endang Hoyeranda, Ketua Task Force KAKI Bapak Andi Ilham Said PhD, moderator dan juga sekaligus member of International Board of Transparency International, Ibu Natalia Subagio, CIP Program Officer, Mr. Gibson Haynes, dan juga the last but not least, Executive Director dari IICD, Ibu Vita Diani Satyadi. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu kami semua. Dan sekali lagi kepada Anda, ini adalah acara kolaborasi publik swasta untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola baik selama masa pandemi. Yang bertujuan untuk yang pertama mendorong kolaborasi nyata pelaku sektor publik dan swasta dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Dan yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan sistem tata kelola pemerintah yang baik dan transparan dalam masa pandemi. Juga penguatan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan publik dan swasta. Dan yang terakhir untuk memperkenalkan program-program AIPG dan KAKI bagi para pemerintah dan juga swasta. Di beberapa jam ke depan kita akan mendengarkan perspektif dari pemerintah tentang best practice yang sudah, telah, dan akan diambil berkaitan dengan usaha meningkatkan transparansi dan tata kelola. Melalui keynote speech yang akan disampaikan, kita mendengarkan insight-insight terbaru melalui sesi multi-stakeholder dialogue tentang situasi terkini, baik yang terjadi dari sektor swasta maupun pemerintah. Juga kebijakan-kebijakan terbaru apa yang akan disampaikan oleh badan pemerintah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi pastikan kehadiran Anda sampai akhir acara ini. Bapak dan Ibu, Indonesian Institute for Public Governance atau IPG adalah sebuah lembaga yang selalu berupaya melakukan pembaharuan yang mendukung transformasi tata kelola yang berkelanjutan di sektor publik di Indonesia, mempunyai perhatian yang sama dengan isu di atas. Apakah rencana dari gerakan ini ke depan dan apakah tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dari gerakan ini? Berikut kita akan mendengarkan paparan sekaligus opening speech yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance atau IPG sekaligus Indonesian Institute for Corporate Directorship. Kami persilakan Bapak Sigit Pramono. Ya, bersama kita sudah terhubung dengan Bapak Sigit Pramono. Selamat pagi Pak Sigit. Pak Sigit, apakah bisa mendengarkan suara kami? Atau bisa di-unmute? Ya, Pak Sigit. Mungkin masih mute Pak suaranya? Masih belum terdengar? Halo? Apakah sudah bisa mendengarkan suara kami, Pak? Ya, kami masih menunggu sambungan dengan Bapak Sigit Pramono, Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance dari IPG dan pagi. juga. Ya, selamat pagi Pak Sigit. Sehat Pak? Keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Baik Pak, kami mengharapkan speech Bapak untuk beberapa menit ke depan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengingatkan bahwa pandemi di luar masih ada. Kita tidak perlu khawatir mengenai mutasi virus-virus karena cara pencegahannya cuma satu, harus pakai masker. Ya, jadi apapun virusnya, mutasinya, tetap pakai masker. Dengan masker yang sama, insya Allah kita bisa mencegah pandemi ini. Terima kasih. Saya izin melepas masker saya. Yang pertama, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang kami hormati, semuanya tamu-tamu istimewa. Yang terhormat Bapak Tumpak Simanjuntak, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang akan menjadi pembicara utama atau keynote speaker pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Eri Riana Hadja Pamekasan, Ketua Dewan Penasihat KAKI, dan tentu Pak Andi Ilham Said, Bapak Pahala Nainggolan, Bapak Rudiantara, Ibu Endang Hoyaranda, yang akan menjadi pembicara kita dalam seminar hari ini. Juga Ibu Natalia Subagio, moderator kita pagi ini. Dan yang teristimewa Bapak Ibu sekalian, peserta webinar dari kalangan institusi publik maupun swasta yang bergabung dengan kami. Pertama-tama tentu kita harus selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat hadir mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Koalisi Anti Korupsi Indonesia atau KAKI
bekerjasama dengan Indonesian Institute for Public Governance, IPG, dengan tema kolaborasi institusi publik swasta untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik selama masa pandemi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya selaku Ketua Umum IPG dan sekaligus ICD mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk bersama-sama berdiskusi mengenai pentingnya sistem yang transparan dan pengawasan untuk meningkatkan praktek tata kelola atau governansi yang baik, terutama di institusi publik dan swasta. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tumpak Aposan Simanjuntak, Irjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bersedia menjadi pembicara utama dalam acara webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar pagi ini mengambil judul Kolaborasi Institusi Publik Swasta untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik selama masa pandemi sebagai bentuk dukungan kami baik kepada institusi publik maupun institusi swasta yang berusaha terus-menerus untuk mewujudkan good governance, governance yang baik di sektor bisnis yang bersih dan terbebas dari korupsi. Praktek korupsi kita ketahui semakin tidak terkendali meskipun dalam masa krisis pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun belakangan ini. Krisis kesehatan yang dampaknya ikut memukul juga di sektor sosial dan ekonomi dan keuangan, memberikan tantangan berat bagi hampir semua komponen negara kita dan di seluruh dunia, tidak hanya di negara kita aja. Nyatanya, ternyata kondisi pandemi ini tidak menyurutkan praktek korupsi di negara kita. Budaya suap menyuap di lingkungan institusi publik maupun swasta menjadi faktor yang menimbulkan tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi terbanyak yaitu perilaku penyuapan yang melibatkan para pelaku usaha baik di bidang swasta maupun BUMN dan juga BUMD. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kondisi seperti sekarang ini, kami percaya bahwa transparansi dan pengawasan adalah kunci utama agar pemerintah dan swasta dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan akuntabel. Kita sadari betul bahwa pemerintah dan pihak swasta memiliki tantangan masing-masing dalam menghadapi pandemi ini. Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Mr. Gibson Haynes dari SAIPI, serta sahabat saya Pak Eri Riana Haja Pamangkas, Ketua Advisory dari Komite KAKI, serta Pak Andi Ilham Said, Ketua Task Force KAKI. Kami berharap KAKI menjadi wadah koalisi bagi institusi swasta untuk bersama-sama mengurangi potensi korupsi dan mempromosikan ekosistem bisnis yang bersih di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak berdirinya IPG pada tahun 2017 yang lalu, yang merupakan bagian dari ICD, di mana IPG memiliki visi untuk menjadikan institusi melakukan suatu reformasi tata kelola politik yang tata kelola publik yang terpercaya di Indonesia. Dengan misi kami adalah membantu institusi publik dalam internalisasi praktek-praktek terbaik dari tata kelola yang amanah.
Kami mendukung penuh pencegahan tindak pidana korupsi di institusi publik dengan mendorong adanya reformasi layanan publik, kemudahan berbisnis, dan perbaikan integritas politik dengan melakukan deregulasi, debirokrasi, agar tercipta tata kelola pemerintah yang lebih baik lagi. Sebagai mitra strategis dalam upaya transformasi tata kelola yang berkelanjutan pada institusi publik, bersama dengan KAKI, kami ingin mendorong dan meningkatkan sistem kolaborasi yang nyata antara institusi publik dan institusi swasta dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Terakhir, harus ada upaya sungguh-sungguh dari segenap pemangku kepentingan atau stakeholder untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam penanggulangan korupsi, baik dalam lingkup pencegahan maupun penindakan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance IPG dan juga Indonesian Institute for Corporate Directorship Bapak Sigit Pramono untuk opening speech-nya. Bapak dan Ibu, KAKI sebagai platform bagi swasta Indonesia untuk secara kolektif menciptakan, mengadopsi dan juga menyebarkan anti korupsi yang efektif dan kebijakan kepatuhan, mengambil inisiatif untuk mengurangi korupsi dan mempromosikan ekosistem bisnis yang bersih. Bagaimanakah entiti ini memandang ekosistem bisnis yang ada sekarang dari kacamata GCG dan juga undang-undang yang berlaku? Sudah berjalan sesuai dengankah yang diharapkan? Dan apakah usaha selanjutnya untuk dapat memajukan gerakan ini secara luas dan berkesinambungan? Berikut kita akan mendengarkan remarks dari Ketua Advisory Committee KAKI sekaligus anggota Dewan Penasihat IPG. Kita langsung sambut Bapak Eri Riana Harjapamengkas. Ya, bersama kita sudah hadir Ketua Advisory Committee KAKI sekaligus Dewan Penasihat IPG Bapak Eri Riana Harjapamengkas. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi David. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Oke, baik Pak, kami persilahkan dengan speech-nya. Baik, makasih David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dan selamat datang kepada para pembicara, para panelis, moderator, dan para undangan semuanya. Terima kasih telah hadir dalam webinar kolaborasi KAKI dan IPG yang mengangkat tema kolaborasi institusi publik swasta untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik selama masa pandemi. Inisiatif KAKI diprakarsai oleh ICD yang bertindak sebagai host secretariat dan Center for International Private Enterprise atau CIP yang mendukung secara penuh dari sisi teknis dan maupun materi dalam pengembangan program KAKI. KAKI juga didukung oleh asosiasi bisnis terkemuka, antara lain Kadin, AEI, Asosiasi Emiten Indonesia, KNKG, Indonesia Business Link, IICG, UN Global Compact Indonesia, APindo, IPMI, serta GRCI. Ada adagium yang mengatakan it takes two to tango. Upaya melawan korupsi tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu pihak, harus oleh kedua pihak. Sebagai sebuah tindak kriminal yang terorganisasi, korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance. Perlu adanya wadah untuk menjembatani komunikasi rutin antara pemerintah dan swasta. Platform yang dimaksud oleh kami akan dikembangkan oleh KAKI tersebut dapat berupa penyelenggaraan pertemuan-pertemuan yang membahas masukan-masukan pihak swasta
terkait peraturan pemerintah yang dijalankan, maupun sebagai media pemerintah untuk menjaring masukan efektif sesuai dengan kondisi lapangan yang disampaikan oleh para pelaku usaha. Pertemuan ini dapat digunakan juga bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi, awareness tentang peraturan yang baru pemerintah tetapkan. Samping itu, KAKI dapat dijadikan tempat berkumpul dan jembatan bagi sektor swasta dan pemerintah untuk bertukar pikiran, mengadvokasi suara sektor swasta, serta dapat dijadikan pula sebagai media sosialisasi peraturan baru yang berlaku di lingkungan sektor swasta kepada pemerintah. Sejak diresmikan oleh Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto pada bulan Agustus 2020 yang lalu, KAKI telah berkembang dan mendapatkan penerimaan yang baik dari berbagai pihak. Pandemi tidak menghentikan semangat KAKI untuk menjalankan program-program anti korupsi. KAKI telah melakukan serangkaian program webinar dan berpartisipasi dalam forum IBEC untuk mempromosikan pentingnya peran bisnis untuk melawan korupsi. KAKI juga telah melatih para pelatih atau trainers yang ahli di bidang good governance, good corporate governance, untuk pelatihan-pelatihan implementasi kebijakan anti suap perusahaan yang akan dilaksanakan oleh KAKI di masa datang. Workshop bagi perusahaan juga telah dilakukan pada awal bulan November ini kepada para champion companies anggota KAKI. Saat ini perusahaan telah bergabung bersama KAKI sebanyak 24 perusahaan, dan KAKI akan terus mengundang perusahaan untuk bergabung dalam koalisi dan sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak manapun demi tujuan bisnis Indonesia yang bersih dan terbebas dari korupsi. Demikian, selamat mengikuti webinar kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua Advisory Komite KAKI sekaligus anggota Dewan Penasihat IPG, Bapak Eri Riana Haja Pamengkas. Ya, Bapak dan Ibu peserta webinar serta netizen yang budiman, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Dalam Negeri sebagai regulator dari jalannya administrasi kenegaraan dari tingkat kepala daerah sampai pusat, berkepentingan untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif, yaitu transparan dan akuntabel bagi aparat pemerintah maupun stakeholder yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah pihak swasta. Dengan segala undang-undang, regulasi, serta sistem yang dapat terpantau dan juga IT-driven. Apakah usaha dan pencapaian yang selama ini didapat? Apakah rencana-rencana ke depan yang akan diterapkan demi terciptanya transparansi dan tata kelola secara kolaboratif antara sektor publik dan swasta? Berikut ini kita akan sambut sekaligus mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, MA PhD. Langsung kita sambut Inspektur Jenderal Kemendagri Republik Indonesia, Bapak Tumpak Haposan Simanjuntak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Tumpak Haposan Simanjuntak. Selamat pagi. Ya, bisa mendengarkan kami, Pak? Bisa Mas. Oke. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dalam memberikan keynote speech. Dan kami persilakan Bapak untuk memberikan paparannya di beberapa menit ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semuanya. Pertama dan utama, kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Mendagri, karena pada saat yang sama nanti hingga pukul 10.30 sampai pukul 11, beliau ikut memimpin acara penyerahan DIPA. Oleh karena itu, beliau menyampaikan pada kami, untuk mewakili beliau menyampaikan beberapa poin nanti yang menjadi sambutan beliau, antara lain terminologi sampai pada bagaimana Innovative Government Award itu dilaksanakan oleh Kemdagri. Yang saya hormati Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Rudiantara atau yang mewakili,
Bapak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, Bapak Sigit Pramono, Ketua IICD IIPG, Bapak Andi Ilham, Ketua Task Force KAK, dan Bapak Endang Hoyaranda, Komisaris PT Prodia Widya Husada Tbk, dan moderator pun host dan seluruh panitia acara kolaborasi instansi publik swasta untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik selama pandemi ini. Nah, kami atas nama Pak Menteri dan Keluarga Besar Mendagri mengucapkan terima kasih atas diadakannya acara ini, karena memang Kemdagri juga sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sangat mengedepankan model-model kolaboratif governance yang sudah banyak diterapkan di berbagai bidang kehidupan baik di pemerintahan maupun di kolaborasi public private di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini paling tidak ada 7 poin nanti yang akan kami sampaikan. Mungkin kita perlu juga memberikan batasan terminologi atas 3 hal sebagaimana judul yang dimintakan, yaitu inovasi digital dan informasi pemerintahan daerah. Ini lebih spesifik kami buat untuk mendukung transparansi pada masa pandemi. Nah, Ibu Bapak sekalian, mohon izin berapa lama kira-kira waktu yang diberikan? Belas menit, Pak. 15 menit. Itu yang terlambat sih. Panjang. Ibu Bapak sekalian, ini paparan Bapak Menteri diberikan judul inovasi digital informasi pemerintahan daerah. Ada 3 terminologi paling tidak yang menjadi dasar paparan ini. Yang pertama, inovasi itu sendiri, dan kemudian komunikasi dan digitalisasi hingga transparansi. Inovasi, kalau kita berikan batasan, itu sebuah proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan atau mematangkan satu gagasan yang kemudian disesuaikan untuk mendapat nilai baru, suatu produk, proses, atau jasa. Sedangkan komunikasi berbasis digital ini difungsikan untuk transportasi data, baik pesan atau informasi melalui platform digital. Sedangkan transparansi kita maknai sebagai keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi. Nah, untuk inovasi di daerah sendiri, Ibu Bapak sekalian, ada PP 38 2017 tentang inovasi daerah yang paling tidak memuat 3 hal utama: tujuan, sasaran, dan bentuk inovasi itu sendiri, di mana di PP ini disebutkan bahwa inovasi daerah itu ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalam pelaksanaan 32 urusan konkuren. Sedangkan sasarannya adalah peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan daya saing daerah. Inovasi daerah itu dilakukan dalam bentuk tata kelola pemerintahan, kemudian tata kelola pelayanan publik, dan kemudian inovasi-inovasi di berbagai urusan pemerintahan lainnya. Oleh karena itu diatur role sharing antara pusat dan daerah, di mana pemerintah itu melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam konteks pembinaan diatur paling tidak ada kebijakan, kelembagaan, dan tata laksananya. Di samping itu, pusat juga di samping melakukan pembinaan dan pengawasan, juga dilakukan pemberian award. Maka Kemdagri setiap tahun melakukan Innovative Government Award. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks pembinaan tadi, seluruh komponen eselon 1 Kemdagri bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait itu sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan untuk meningkatkan inovasi daerah. Nah, kemudian untuk mengatur
tata laksananya diterbitkan Permendagri 104 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau insentif inovasi daerah. Sedangkan pemerintah daerah sebagai lokus pelaksanaan inovasi itu mengacu kepada PP dan Permendagri tersebut turut serta melaksanakan inovasi-inovasi di berbagai bidang urusan pemerintahan di daerah. Ini yang diatur di dalam role sharing antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya lagi perintah kepada pusat dan daerah, ada beberapa dasar hukum yang menjadi rujukan bagi pemerintah dan Pemda. Mulai dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, PP 12 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, PP 38 2017 tentang inovasi daerah, dan Permendagri 104. Paling tidak ini rujukan legalitas untuk pelaksanaan inovasi daerah, di mana di pasal-pasal tertentu sudah diatur di sana. Penerbitan beberapa dasar hukum itu dan kemudian kebijakan inovasi daerah itu dimaksudkan sebagai awat kepada pemerintah daerah yang dipandang dengan variabel dan indikator maupun subindikator tertentu itu telah melakukan inovasi di dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Demikian juga inovasi lainnya sesuai kewenangan daerah. Dan ada paling tidak 5 tujuan, mulai dari mengukur tingkat inovasi daerah, memacu dan memotivasi Pemda, kemudian mendorong penyelenggaraan Pemda supaya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, kemudian bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan dan program. Kemudian di samping itu tidak hanya menilai tapi diberikan juga award kepada Pemda. Oleh karena itu supaya ada unsur smart di sana di dalam pemberian award, ditetapkan aspek-aspek penilaian termasuk variabel-variabel untuk setiap aspek tadi. Oleh karena itu, Kemdagri telah menyusun indeks inovasi daerah yang terdiri dari 2 aspek, yaitu satuan pemerintahan daerah dan satuan inovasi. Di aspek satuan pemerintahan daerah ada 2 variabel, yaitu institusi dan SDM dan penelitian. Di satuan inovasi ada 5 variabel di sana, sehingga ada 7 variabel untuk kedua aspek ini, dan kemudian ada 35 indikator yang diperoleh dari Global Innovation Index. Meskipun ini diperoleh dari Global Innovation Index, namun sebagian besar itu atau pada umumnya 35 indikator ini merupakan tugas pembinaan dan pengawasan umum negeri. Oleh karena itu pada tahun 2020 dengan menggunakan aspek variabel dan indikator ini telah dilakukan Innovative Government Awards, di mana ada 5 provinsi yang dikategorikan terinovatif, demikian juga kabupaten kota, dan dibedakan penilaiannya pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan negara. Nah, ini dituangkan di dalam Kemendagri nomor 2 tahun 2020. Ini yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di era pandemi COVID di 2020 juga, maaf ada salah ketik itu, 2020 dilakukan juga penilaian inovasi yang sesuai dengan 3 aspek, yaitu prokes, JPS, jaring pengaman sosial, dan peningkatan ekonomi lokal, PEN. Nah, disasar pada 7 sektor penilaian di setiap daerah. Mulai dari pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi umum, dan pelayanan publik, yaitu pelayanan terpadu satu pintu, dinas PTSP di daerah. 7 sektor ini yang kita jadikan aspek penilaian di dalam menilai inovasi daerah di masa pandemi. Artinya yang ditekankan di sana bagaimana daerah itu atau Pemda itu melakukan inovasi tapi tetap sesuai dengan prokes COVID-19. Ini 2020 dilaksanakan juga. Jadi di era pandemi ini ada satu tambahan Innovative Government Award untuk Pemda yang diadakan Kemdagri, yaitu khusus untuk inovasi dengan prokes dan inovasi yang
general yang biasa memang dilakukan setiap tahun. Nah, untuk itu, untuk setiap klaster provinsi, kabupaten kota, kabupaten tertinggal itu di 2020 itu diberi peringkat 1, peringkat 2 dan 3. Nah, kenapa kita pisahkan kabupaten tertinggal dan daerah perbatasan itu? Karena sangat tidak fair untuk mengcompare kabupaten kota lainnya dengan daerah-daerah tertinggal. Oleh karena itu, berdasarkan 7 sektor tadi, kita menilai itu sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi daerah dimaksud. Bapak sekalian, tidak hanya menilai, tapi pemerintah juga menggunakan hasil IGA itu menentukan pemberian dana insentif daerah. Ada 168 miliar totalnya yang dibagi pada 84 penang dengan kategori-kategori yang saya katakan tadi. Nah, meskipun mungkin tidak signifikan bagi beberapa daerah, tapi diharapkan ini bisa menjadi dorongan bagi daerah untuk selalu melakukan inovasi di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Jadi juara 1 itu diberikan award 3 miliar, juara 2 2 miliar, juara 3 1 miliar. Nah, ini yang sudah dilakukan Ibu Bapak sekalian, penilaian inovasi daerah yang dibarengi dengan pemberian award. Di samping piagam diberikan juga dana insentif daerah yang berasal dari Menteri Keuangan. Nah, kalau kita lihat data pada lomba inovasi daerah per Juni 2020, ada 34 daerah provinsi yang mengirimkan dengan 222 video inovasi. Kemudian 312 kabupaten dengan 1.700-an video inovasi sebagai bukti. Kemudian dari 98 kota ada daerah 91 yang mengirimkan dengan 521 video bukti, dan kabupaten tertinggal dari 62 kabupaten ada 23 yang ikut dengan 55 bukti video inovasi. Sehingga totally ada 460 daerah, provinsi dan kabupaten kota yang mengirimkan 2.517 video bukti-bukti inovasi, karena kami juga di Kemdagri pada saat perekaman video itu diminta opini dari masyarakat. Artinya masyarakat tidak tahu bahwa sedang dilakukan penilaian oleh tim. Nah, namun di era pandemi kemarin kita tidak melakukan verifikasi lapangan karena kita terhambat oleh itu. Nah, kemudian untuk objektivitas tim penilai itu diupayakan lintas kementerian atau lembaga, juga dari televisi, ada dari TVRI. Nah, untuk tahun ini baru kemarin itu selesai kami lakukan Innovative Government Award, di mana dari BRIN juga, Bappenas, kemudian dari UI, Menpan RB ikut di dalam tim penilaian untuk Innovative Government Award 2021. Kalau kita lihat dari data yang ada untuk jumlah inovasi di berbagai bidang, ada di 2019 ada 9.579 inovasi pada 447 provinsi kabupaten kota. Artinya kami tidak bisa menyajikan data ini secara spesifik karena keterbatasan waktu. Dengan total 25.000 sekian inovasi, kemudian di 2020 ada 13.600-an inovasi pada 503 pemerintah daerah. Di 2021 ada 1.911 inovasi pada 221 Pemda. Nah, ini menjadi baseline data bagi Kemdagri, secara khusus lagi Badan Penelitian dan Pengembangan, untuk melakukan evaluasi berdasarkan aspek-aspek yang dinilai, juga berdasarkan dinamika teknologi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Apakah memang masih relevan disebutkan sebagai inovasi atau tidak lagi? Artinya kebaruan itu menurut hemat kami di Kemdagri dari kondisi suasana atau T1 ke T2. Artinya ada sesuatu yang memang betul-betul baru dan memang kelihatan konkret perubahan yang dihasilkan dari itu. Nah, kalau kita lihat kemudian berdasarkan PP 38 2017 di dalam identifikasi inovasi, ada beberapa pihak yang diidentifikasi.
dari pihak pembuat kebijakan yaitu DPRD, kita melihat ada 31 inovasi oleh 31 anggota DPRD sebagai contoh di dalam melakukan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang dilakukan secara digital, artinya secara online, sehingga masyarakat bisa tahu dan menilai apakah pokir-pokir itu sudah mengakomodir kebutuhan daerah dan kebutuhan rakyat. Kemudian dari masyarakat sendiri, di Kota Padang misalnya dibuatkan aplikasi digital untuk penanganan pengaduan. Nah, kemudian dari sisi kepala daerah juga ada dibentuk itu sistem informasi, dan kemudian dari sisi ASN juga dilakukan identifikasi terobosan-terobosan digital yang dilakukan oleh beberapa daerah, misalnya Sejabrik itu sistem informasi jaringan berbasis komunitas di Pemkab Tangerang. Nah, kemudian demikian juga inovasi-inovasi yang menyebar di organisasi perangkat daerah, dalam hal ini dinas-dinas atau badan yang ada di daerah. Ada 16.340 sekian inovasi. Sebagai contoh, ini pelayanan terpadu satu pintu khusus untuk COVID-19 di Pasaman Barat. Itu mereka melakukan inovasi pelayanan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, tanpa kemudian mengakibatkan melambatnya proses pelayanan dan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat di era digitalisasi ini, Internet of Things ini sudah banyak perkembangan inovasi yang dilakukan, baik digital, non-digital, maupun perkembangan teknologinya sendiri. Nah, dari sisi inovasi digital di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada 3 aspek yang secara kontinum kita lakukan monitoring melalui pendekatan pengawasan yang disebut dengan continuous audit and continuous monitoring pada 3 aspek, yaitu pelayanan publik, kemudian tata kelola pemerintahan daerah, dan inovasi-inovasi digital lainnya. Nah, kita bisa melihat contoh-contoh di sana. Untuk pelayanan publik misalnya, ada Siketan, aplikasi loket virtual perizinan oleh Pemprov Riau. Kemudian ada Sijago BUMD, ini sistem informasi kinerja Go Online BUMD Kabupaten Cianjur. Kemudian inovasi lainnya adalah e-retail di wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe di utara Manado. Nah, jadi untuk pelayanan publik ini inovasi digital itu yang terbesar 61,13%, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik itu 22,19, dan inovasi-inovasi lainnya yang non pemerintahan misalnya e-retail itu 16,68. Di samping itu Bapak sekalian, inovasi ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable accountability, artinya bisa dipertanggungjawabkan, di mana dimaksudkan bahwa inovasi itu tidak hanya di satu era pemerintahan, tapi bisa digunakan sebagai input untuk program kegiatan berikutnya. Oleh karena itu, Kemdagri juga sangat concern dengan penegakan akuntabilitas ini, terutama di era pandemi ini, di dalam penerapan PPKM, artinya hampir 60 sekarang Inmendagri yang terkait dengan PPKM, di mana PPKM itu disusun berdasarkan masukan dari kementerian atau lembaga terkait, dan Mendagri mengeluarkan instruksi kepada Pemda di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era pandemi ini, antara lain itu bagaimana dilakukan refocusing anggaran di alokasi yang dialokasikan di dalam belanja tidak terduga di APBD. Ini memberikan fleksibilitas. Artinya jangan sampai fleksibilitas anggaran ini untuk penanganan 3 aspek tadi, prokes, jaring pengaman sosial, dan PEN itu mengabaikan akuntabilitas. Nah, kita juga merasakan ada penurunan kuantitas dan kualitas pengawasan di era pandemi. Meskipun setiap minggu kita lakukan monef rutin bersama beberapa unit eselon 1 lainnya terhadap daerah-daerah
yang telah melaporkan refocusing anggaran dan lokasinya dalam BTT. Ini semuanya untuk bisa kita pada saatnya nanti memperoleh keyakinan memadai. Nah, di era pandemi ini memang ada potensi akuntabilitas itu berada pada level-level kualitas rendah. Nah, oleh karena itu Kemdagri sudah melakukan monitoring dan evaluasi rutin juga bersama-sama dengan kantor perwakilan BPKP, bahkan bersama-sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Ini karena concern kita bahwa jangan sampai inovasi itu memanfaatkan ruang-ruang yang ada, kekosongan yang ada, sehingga timbul mens rea, apalagi actus reus. Nah, oleh karena itu kita desain pencegahan yang kemudian di frontline itu dilakukan oleh APIP daerah dengan orientasi pada mitigasi risiko. Sehingga peran Pemda itu, peran APIP itu kita perkuat di sisi asistensi. Dan kemudian kita perkuat juga di post audit pada era pandemi. Nah, mulai dari bagaimana percepatan refocusing anggaran supaya selaras dengan kebijakan pemerintah untuk menangani 3 fokus kegiatan yang saya katakan tadi, hingga juga menjamin kecukupan pangan dan keberlangsungan industri di daerah. Salah satu contoh yang bisa kami sampaikan, pada saat kita agak kesulitan itu pasokan masker, maka kita dorong UMKM di daerah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, supaya Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Balitbangkes untuk misalnya konveksi-konveksi lokal membuat masker yang sesuai dengan ketentuan. Dan kemudian Pemda mengalokasikan anggarannya tadi itu untuk membeli masker dari UMKM tadi. Meskipun di sana sini ada keraguan dari teman-teman Pemda. Nah, untuk itu APIP kita dorong untuk melakukan pencegahan, termasuk pencegahan keraguan untuk membelanjakan anggaran tadi dengan disertai oleh Polri, Kejaksaan, dan juga BPKP perwakilan. Ini semua untuk memberikan keyakinan memadai bahwa akuntabilitas pelanggaran Pemda itu yang dibarengi dengan upaya mendorong inovasi di daerah itu bisa dilakukan. Terutama di era pandemi ini, tugas-tugas APIP itu kita dorong untuk dilakukan secara virtual. Oleh karena itu, digitalisasi di daerah memang menjadi sebuah keharusan. Bapak sekalian, oleh karena itu kita juga untuk membekali APIP di daerah melakukan tugas-tugas pencegahan tersebut, kita menginisiasi agar daerah juga mengimplementasikan apa yang disebut dengan model 3 lines of defense, 3 lapis lini pertahanan akuntabilitas. Kita mendorong organisasi perangkat daerah itu sebagai pemilik risiko, masing-masing kepala daerah itu menyusun risk register masing-masing, daftar risiko. Juga diasistensi oleh inspektorat dan BPKP perwakilan. Kemudian daftar risiko tadi di dalam penyelenggaraan tugas-tugas dinas-dinas atau OPD di daerah dilakukan manajemen oversight di level-level asisten sekda. Kita dorong juga melakukan itu pemantauan yang bisa dilakukan kalau di swasta ini di level-level senior management. Tapi di Pemda kita mendorong sekda atau asisten. Ada beberapa asisten di bawah sekda untuk kemudian memperoleh risk register masing-masing OPD. Sehingga nanti pada saatnya internal auditor itu bisa menyajikan sebuah laporan kegiatan, laporan keuangan yang memberikan keyakinan memadai dan quality assurance-nya itu bisa dijamin. Nah, ini juga kita dorong selama pelayanan publik di era digital pada era pandemi COVID-19 ini, yaitu penerapan model 3 lines of defense di dalam mempertahankan akuntabilitas. Nah, ada beberapa isu krusial di dalam pengelolaan kegiatan di daerah selama pandemi COVID-19 ini, terutama di dalam pengolahan APBD. Bapak sekalian, yang pertama itu pertanggungjawaban belanja tidak terduga di daerah itu ada kalanya tidak lengkap dan tidak sah. Misalnya ini ada daerah yang kita verifikasi, kita bertanya, ada berapa masker yang dibeli dari belanja tidak terduga? Misalnya disebutkan sekian ratus ribu.
tapi tidak dibarengi dengan daftar penerima manfaatnya. Sehingga kita ingatkan jangan sampai ada laporan pembelian tapi penerima manfaatnya tidak jelas, tidak match nanti. Nah ini beberapa isu. Kemudian ada belanja yang tidak sesuai dengan standar biaya. Sampai kemudian kepada data yang overlap, data DTKS. Oleh karena itu untuk kejelasan DPM daftar penerima manfaat itu kita bekerja sama dengan Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dirjen Dukcapil juga, dan juga Kementerian Sosial maupun dinas-dinas sosial di daerah untuk kemudian melakukan validisasi validitas data dengan pencocokan berbasis NIK. Nah, kemudian juga yang menonjol di daerah itu adalah pengadaan barang jasa selama era pandemi. Artinya pengadaan barang jasa juga pada umumnya sudah dilakukan melalui mekanisme e-procurement. Artinya digitalisasi PBJ itu sudah menjadi hal yang lumrah kita temukan di daerah-daerah. Nah, ini juga sebetulnya digitalisasi ini juga tidak terlepas dari manusianya juga, sehingga kita melakukan pengawalan. Oleh karena itu di dalam era digital ini semua inovasi daerah itu harus ada keselarasan dan keseimbangan antara 3 aspek menurut hemat kami Bapak sekalian, yaitu software, hardware, dan brainware. Sebagus dan secanggih apapun teknologi informasi yang meliputi software dan hardware, kalau brainware-nya itu, the man behind mesin-nya itu tidak kita bekali, maka tetap akan terancam potensi misakuntabilitas atau potensi fraud juga bisa terjadi, bahkan actus reus, tidak hanya mens rea lagi. Nah, pengalaman kita mengasistensi pengadaan barang jasa di daerah itu ada yang tidak didukung bukti kewajaran harga. Sebagai contoh, banyak inspektur daerah yang bertelepon kepada saya, Pak, ini harga masker dari 50.000, ini di wilayah kami ini tiba-tiba sudah 200.000. Nah, bagaimana kita membuktikan kewajaran harga? Saya arahkan minta pernyataan dari produsennya. Nah, kemudian lihat apakah banyak produsen di sana. Kalau memang sangat terbatas, minta pernyataan dari mana asalnya masker itu dia peroleh dan berapa biaya mendatangkan itu. Nah, kemudian ada space keuntungan lah 10-15%. Itu cara-cara yang kita lakukan untuk menjamin akuntabilitasnya. Sehingga daerah itu tidak ragu membelanjakan anggaran yang sudah direfocusing dan realokasi tadi. Di awal-awal pandemi kita melihat besar anggaran di daerah, bahkan ada di beberapa bank itu ada deposito. Nah, ini kita ingatkan, jangan sampai uang itu ada, tapi pelayanan publik khusus untuk penanganan pandemi COVID-19 itu tidak bisa kita laksanakan. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi teman-teman di daerah, supaya tidak ragu, kita mendorong daerah itu untuk melakukan inovasi pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, sehingga daerah bisa juga mengontrol, mengawasi apa yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di dalam era pandemi COVID-19 ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, di samping itu kita juga mendorong APIP di daerah inspektorat untuk selalu koordinatif dengan aparat penegak hukum. Kita tahu bahwa ada memorandum of understanding antara Mendagri, Kapolri, dan Jaksa Agung yang kemudian ke bawahnya diturunkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Kabar Reskrim, Jampitsus, dan Irjen. Demikian juga di provinsi dan kabupaten kota. Namun di sana sini masih banyak daerah yang tidak menyediakan rumah koordinasinya. Nah, kita sudah mendorong ke sana, artinya gunakan teknologi informasi untuk mendukung pemantauan pengaduan masyarakat. Bentuk itu rumah koordinasi yang isinya ada 3 pihak ini. Nah, dan kita dorong juga supaya kolaboratif governance-nya itu dibangun dengan sinergis antara APH dengan APIP. Nah, kemudian dilakukan juga kontrol bersama-sama terhadap tertib penyelenggaraan pengolahan keuangan negara daerah hasil refocusing dan realokasi tadi.
Nah, kemudian penegakan hukum juga dan pengawasan dilakukan setelah diperoleh keyakinan memadai bahwa terjadinya fraud misalnya. Ini yang kita dorong kepada APIP dan APH di daerah untuk mengawal APBD di era pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa hal juga yang sering menjadi pertanyaan antara kesalahan administrasi dan pidana. Nah, ada beberapa opini yang berkembang di daerah, diskresi kenapa dipidanakan kira-kira seperti itu, karena di Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, termasuk di PP turunannya, PP 48 2016 itu sudah jelas diatur. Oleh karena itu, kami juga mendorong supaya lembaga-lembaga non-government, ya seperti misalnya IEPG ini mendorong Pemda itu untuk selalu intensif melakukan atau membangun rumah koordinasi supaya terjalin kolaboratif governance dalam pengolahan pengaduan masyarakat. Nah, di Bapak sekalian, sebagai kesimpulan di dalam paparan ini kami sampaikan beberapa poin bahwa digitalisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu menjadi sebuah keharusan. That is a must pada saat ini. Oleh karena itu, role sharing antara pemerintah dan Pemda itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus diperkuat. Dan kemudian di dalam dinamika di era buka live ini, era pandemi COVID-19, daerah juga harus didorong tetap inovatif, tapi harus tetap juga akuntabel. Demikian beberapa poin Ibu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.